Sebelumnya izinkan ya Pak, perkenalkan saya perwakilan teman-teman saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 24 ingin mewawancari Bapak selaku apa? Perkenalan. Saya selaku guiding di museum ini. Iya, ya. Dalam bahasa Sundanya pemandu. Pemandu gitu. Dikarenakan ada pepatah tak kenal maka harus kenalan mungkin ya. Nama Bapak siapa? Nama saya biasa kalau di sini biasanya, tapi saya kebetulan nggak pakai baju dinas libur. Iya. Nama asli saya Oi Solihuddin. Oh, iya. Tapi kalau murid saya kebetulan mantan ngajar kelas 6. Namanya Pak Oi. Pak Oi. Tapi kalau teman-teman panggilnya kepada saya AA. AA. Jadi kami yang manggilnya Pak Oi. Pak Oi, oke. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang kami butuhkan gitu. Yang pertama mungkin terkait sejarah berdirinya museum ini Pak. Gitu. Awal mula terus tahun berapa dan bagaimana gitu ada museum di sini. Ya, jadi mungkin latar belakang sejarah dari museum. Yang pertama Mandalawangsit tahun 1926 gedung yang depan ini dibangun. Ya. Kemudian dijadikan rumah kediaman seorang perwira Belanda. Yang kedua tahun 49 sampai tahun 50 gedung ini dijadikan markas divisi Siliwangi yang pertama dengan nama Staf Kuartir Teritorium 3 Siliwangi yang sekarang pindah ke belakang Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas. Iya. Tahu. Udah pernah ke Taman Lalu Lintas? Lewat doang. Kalau belum, habis di sini ke Taman Lalu Lintas. Iya. Yang ketiga, tanggal 23 Januari tahun 50, gedung ini yang depan ini menjadi sasaran penyerangan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Dengan kekuatan sekitar 800 pasukan apa bergerak dari Bandung Barat menyerbu gedung ini, membantai tentara Siliwangi yang ada di gedung ini dan sekitar. Sehingga gugurlah 79 pasukan Siliwangi, salah satu di antara yang gugur adalah Bapak Mayor Lembo. Maka untuk mengenang jasa beliau, jalan yang ada di depan museum dinamakan Jalan Lembo. Dan terakhir, akhirnya pada tanggal 23 Mei 66, sekali lagi 23 Mei 1966, gedung ini diresmikan menjadi Museum Mandalawangsit Siliwangi yang diresmikan oleh Panglima Siliwangi ke-8. 8. Oh, kalau nyebut 8 saya kurang bisa. Kenapa? Tidak sih 8. Oh, ke-8. bisa. 8 ya? 8. Kolonel Ibrahim Haji. Kolonel Ibrahim Haji. Gitu aja. Dari segi nama sendiri kok ada nama Mandalawangsit gitu. Kan Siliwangi mah udah. Terus Ya. kalau Mandalawangsit itu kenapa? Mandala itu artinya tempat, Oh, bisa arena, bisa palagan. Wangsit artinya pesan pesan. atau amanat. Oh, Sedangkan Siliwangi diambil dari nama Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Yang kedua Siliwangi diambil dari nama Kesatuan TNI Angkatan Darat Jawa Barat yaitu Kodam 3 Siliwangi. Jadi secara keseluruhan Mandala Siliwangi merupakan tempat untuk menyampaikan pesan dari para pejuang pahlawan zaman dahulu kepada generasi berikutnya melalui benang koleksi yang terhimpun di dalamnya. Jadi seolah-olah pahlawan pejuang tersebut memberikan pesan kepada kita selaku generasi penerus. Pesannya adalah teruskan perjuangan ini. Apa perjuangan zaman sekarang? Sesuaikan dengan posisi bidang masing-masing. masing-masing gitu.
Nah, dibentuklah museum di sini gitu. Ya, ada itu. Mungkin untuk fungsinya sendiri itu untuk apa ya, Pak? Untuk menyebarluaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat serta divisi Siliwangi pada khususnya. Oh iya. Yang bisa juga untuk menyebarluaskan sejarah perjuangan bangsa. Oh gitu. Kan tadi itu udah ke dalam ya, banyak senjata-senjata ya Pak, kebanyakannya itu. Terus kan itu Pak dari lama sampai saat ini masih ada gitu ya, masih awet gitu. Itu teh upaya untuk melestarikan atau bukan mengawetkan sih namanya, biar sampai saat ini itu gimana gitu? Untuk merawat dan melestarikannya gitu. Namanya harwet, pemeliharaan dan pengawetan Benkolmus. Jadi di sini ada satu seksi Harwet Benkolmus, singkatan dari pemeliharaan dan pengawetan benda koleksi museum. Nah, biasanya kalau untuk jenis daripada kertas dan kulit itu ada semacam fumigasi. Jadi si benda tersebut masukkan ke dalam satu tempat, kemudian dikasih asap, kemudian ditutup kurang lebih 1 minggu. Tujuannya membunuh pengat-pengat yang ada di benda tersebut. Yang kedua, ini senjata dari logam. Nah, ini di sini kebanyakan dari logam itu, rata-rata logam itu kan awet. Iya. Awet. Jadi hanya senjata-senjata tersebut kita kasih minyak senjata aja. Jadi olesi minyak senjata. Itu teh setahun sekali apa ada hari-hari tertentu apa gimana Pak untuk merawatnya? Kalau untuk secara teori memang fumigasi itu 6 sampai 1 tahun sekali. Iya. Tapi terbentur biaya. Mahal. Jadi mahal sekali. Mahal sekali. Jadi terpaksa kami merawat itu kalau dibutuhkan aja. Fumigasi itu kalau dibutuhkan aja. Kalaupun udah lapuk mungkinnya langsung di itu gitu. Kalaupun mau lapuk. Mungkin udah gitu, pertanyaan dari yang lain, ada yang mau menanyakan atau apa? Cukup mungkin ya, cukup mungkin Pak. Terima kasih, terima kasih, ilmunya pasti berguna banget bagi kami gitu. Soal yang ada tugas juga, mohon maaf mengganggu waktunya kepada Bapak gitu. Udah mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah adalah jejak waktu, langkah kaki yang tak pernah henti, suara perjuangan, tangis dan tawa yang tertinggal di balik hari-hari. Ia mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian dan kehilangan, tentang mereka yang tak bangkit dan dari jatuh, dan mimpi yang tak pernah padam. Batu, tulisan, dan kisah tua menjadi saksi perjalanan kita dari masa lalu hingga masa kini. Dari masa ini, ingatlah selalu, kita ada karena mereka berjuang. Kita berdiri karena mereka pernah berjalan, dan masa depan menanti cerita kita untuk dituliskan. Maka dari itu, marilah kita hargai, marilah kita lestarikan sejarah, hormati perjuangan masa lalu, dan bangkitlah. Mari kita menggapai mimpi dan masa depan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.